Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel Sufi kalian. Jadi hari ini saya baru aja beli multi tools atau pisau lipat dari Roxon. Nah, di depan teman-teman semua ini udah ada multi toolsnya. Secara fisik bentuknya seperti ini, ya, keren. Dan di samping multi tools ya, ini adalah packagingnya. Jadi yang saya beli ini adalah Roxon Phantom tipe S802. Nah, ini ada tulisan kodenya di sini ya, S802. Jadi sebelumnya juga dia ngeluarin S801. Uh, Cuman yang kali ini mau saya review adalah si S802 ini. Nah, untuk bentuk packagingnya sendiri ini menurut saya cukup keren ya. Ada banyak informasi penting di sini. Ada spesifikasinya juga, teman-teman bisa lihat. Ukuran tertutupnya di 10,4 cm ya. Kemudian kalau dibuka atau terbuka dia 15,9 16 cm lah. Untuk beratnya sendiri di 300 gram. 300 gram itu cukup berat ya. Tapi ya materialnya oke sih kalau menurut saya. Nah, ketika kita beli ini, yang kita dapatkan ya adalah, kita buka. Bukanya di slide gini teman-teman. Nah, jadi dia ada packaging inner dan packaging outer ya. Sorry, ini yang inner, ini yang outer. Kita buka. Di sini kita dapat dapat tasnya. Kemudian ada apa lagi? Ada manual booknya teman-teman. Nah, ini. Dan ada ini kunci L bintang ya. Ada kunci L bintang di sini teman-teman. Fungsi dari si kunci L bintang ini tentunya buat ngebuka baut-baut yang ada di, nah ini 1, 2, 3. Harusnya sih ada 4, cuma patah ya. Saya juga nggak ngerti kenapa bisa patah. Jadi ketika saya buka, saya coba kencengin lagi, dia patah. Nah, ini ada baut banyak banget. Jadi si Roxon ini tuh dia memberikan kunci ya buat buka bagian-bagiannya. Salah satu fitur upgrade ya dari tipe sebelumnya, dari tipe S801. Karena di S801 itu dia tidak bisa dibuka. Jadi sudah ditempel permanen gitu. Jadi buat ganti-ganti pisaunya sendiri pun itu nggak bisa ya. Dan di sini ada wire cutter. Jadi ada cutter yang di bagian tang. Ada 2. Nah, ini patahan bautnya teman-teman. Dapat mur juga. Di dalam tas ini juga kita dapat obeng. Nah, ini tambahannya teman-teman ya. Keren banget. Ada 9 piece. Satunya ini adalah extensionnya. Oke, sekarang kita coba buka pisaunya ya. Kita rapikan terlebih dahulu. Nah, ini dia Roxon. Kita lihat detailnya. Cukup menarik dan keren banget sih kalau menurut saya secara bentuk. Dari segi bahan juga oke. Nah, kita akan buka dari pisaunya dulu teman-teman ya.
Nah ini adalah pisaunya. Menurut saya sih ini pisaunya kurang tajam ya. Jadi kalau misalkan teman-teman perlu pisau yang tajam untuk menguliti daging, ngupas buah, mungkin bisa diasah lagi ya. Dan cara menutup pisaunya ini, dia ada kunciannya di sini. Jadi ini ditekan dulu, baru ditutup. Set. Nah, gitu. Jadi kita tekan yang ini kita dorong. Nah, sip. Nah, di sini, di bagian sini ada kuncian ya. Jadi fungsinya adalah untuk membuka atau mengganti pisau. Oke, kelihatan ya. Nah, ini kita dorong teman-teman. Bagian bawah dulu. Nah, setelah itu kemudian bagian atasnya dia langsung terbuka. Tuh. Jadi si Roxxon ini sekarang bisa ganti pisau teman-teman. Jadi kalau misalkan dirasa bentuknya kurang cocok sama kebutuhan yang akan teman-teman gunakan, teman-teman bisa ganti. Dan untuk pisaunya sendiri banyak dijual di e-commerce, harganya kurang lebih dari 50 sampai 100 ribuan. Kita pasang lagi ya, jangan sampai terbalik posisinya. Oke, seperti ini kita tekan. Nah, ada. Cara masangnya pun gampang teman-teman, jadi kita sesuaikan posisinya. Nah ini setelah pas, kita tekan bagian tengahnya aja. Kita tekan bagian tengah, lalu tombol ini kita dorong. Nah setelah yang bawah udah kita dorong, kemudian bagian satunya lagi. Oke, kencang ya. Nah ini ada penggaris juga. Untuk penggaris ini tuh dia sepertinya di laser karena teksturnya sangat terasa ya kalau kita pegang ini. Sama seperti bagian dari logo juga. Tadi kita udah buka pisau, kita buka lagi sebelah sini ada apa ya, gergaji ya. Nah untuk gergajinya ini saya rasa sih cukup ya untuk motong-motong ranting yang nggak terlalu besar, cukup oke. Untuk nutupnya sendiri dia ada kunciannya di ini nih. Nah ini bisa kita tekan. Nah setelah kita tekan begini, kita dorong ke depan, set, maka dia akan tertutup. Kemudian di bagian sini ada beberapa cara untuk mengeluarkan ini, ada di bagian sini tombol sini. Jadi kita dorong dulu teman-teman, set. Nah dia akan muncul. Yang pertama ada pembuka botol. Nah kemudian yang kedua ada pisau kecil. Yang ketiga ada obeng. Yang keempat ada alat cukil. Kita buka semuanya. Nah ini kencang teman-teman, nggak bisa ditutup. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ditutup bagian sini, kita dorong ke belakang. Nah setelah itu kita dorong pisaunya ke depan. Oke. Lalu ada gunting juga. Nah ini gunting nih teman-teman, kita coba buka. Untuk buka gunting sendiri ini kita perlu tekan ke depan. Nah setelah itu kita tarik, set. Oke, keren ya teman-teman ya. Sayangnya nih, nah keset ya, mungkin perlu ditambahin pelumas nanti di bagian sini. Kita tes apakah guntingnya tajam. Guntingnya cukup tajam ya. Oke. Kemudian ada bagian sini ada tang.
Kita tutup dulu kali ya guntingnya ya guys ya. Untuk menutup gunting ini di bagian sini kan ada tombol hitam. Nah ini kita harus kita tekan dulu, kemudian kita dorong ke depan, lalu kita tutup. Oke, nah ini tangnya. Nah tadi kita kan dapat bonus wire cutter. Wire cutter ini adanya di sebelah sini teman-teman, kelihatan ya. Jadi ini yang dicadangkan oleh si Roxxon ini. Saya nggak tahu kenapa ini yang dicadangkan, mungkin untuk motong-motong kabel masih oke ya. Dan saya rasa sih sebenarnya cukup lumayan tahan lama juga. Jadi nggak ngerti kenapa harus ini yang dikasih gitu. Padahal kasih pisaunya dong, lumayan. Nah kita coba bongkar semuanya, kita coba keluarin semuanya ya. Tadi ada gergaji, terus ada pisau, kemudian ada gunting. Mana gunting? Nah ini gunting. Sip. Ada ini, oke. Ngobeng-ngobengan lah, kita coba. Oke, seperti ini teman-temanku. Menurut saya sih ini cukup untuk memenuhi kebutuhan kita ya. Kalau kita lagi camping cukup membantu lah, terutama pisaunya bisa diganti. Jadi menurut saya itu cukup memuaskan lah. Kita tutup lagi. Oke. Saya beli alat ini tuh di harga 699.000 atau ya 700.000 lah. Menurut saya sih cukup worth it ya teman-teman ya. Ya selain tipe yang S802 ini, dia juga ngeluarin tipe-tipe lain, mungkin bisa disesuaikan, harganya pun berbeda. Kalau misalkan memang teman-teman rasa Roxxon bisa dipertimbangkan gitu ya dan mau beli Roxxon, teman-teman bisa cek terlebih dahulu di websitenya. Dan sekian review dari saya mohon maaf apabila banyak kekurangan atau kesalahan-kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Dan apabila ada masukan, ada kritik, ada saran, silakan teman-teman boleh isi di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih teman-teman.